atau jasa. Nah, yang keempat, melalui media digital. Nah, kemudian yang kelima adalah terukur. Nah, kalau media digital dikira internet saja, keliru. Media digital itu termasuk radio, TV, itu semua termasuk media digital, Bapak Ibu. Jadi lebih luas. Oke, saya di sini sebelum berjualan, saya pengen mengajarkan Bapak Ibu atau sharing tentang customer journey atau perjalanan, bagaimana proses perjalanan calon pembeli itu menemukan jualannya kita, ya, dari pertama kali dengar atau lihat iklannya kita sampai terjadi transaksi. Nah, itu namanya customer journey, Bapak Ibu. Gambarnya seperti ini. Nah, di sini ada, saya tambahin, simulasi adalah kunci. Jadi Bapak Ibu coba, yang sekarang ini sudah berjualan sesuatu, pernah nggak kita memikirkan dari mana ya orang ini tahu gitu ya ngontak saya itu, apakah dia lihat iklan saya dari sini, kemudian nge-WA saya, kemudian ada yang deal, ada yang nggak deal, kemudian setelah deal itu ngapain. Nah, itu pernah nggak dipikirin sama Bapak? Itu adalah customer journey, Bapak Ibu, dan ini sangat penting ya di dunia digital marketing. Nah, di sini saya pengen sharing juga, namanya ada fase-fase digital marketing. Di sini ada satu bentuk yang warna-warni kayak corong. Ada artinya, Bapak Ibu. Jadi orang-orang ini akan masuk ke sini dari atas ini yang lubangnya paling gede, dan kemudian tersaring keluar. Nah, yang tersaring keluar inilah pembeli kita. Singkatnya begitu, Bapak Ibu. Jadi kita, kalau namanya marketing, kita harus memasukkan sebanyak-banyaknya di corong ini, di saringan ini. Nanti semakin banyak yang masuk, dia akan semakin banyak juga yang keluar. Prinsipnya sederhananya seperti itu. Nah, ini fase-fasenya gimana sih, Bapak Ibu? Oke, saya sederhanakan ya. Eh, yang pertama, corong yang paling atas tadi itu adalah fase, namanya kalau bahasa Inggris awareness, atau mengetahui atau sadar. Fase ini ketika orang itu masih belum kenal sama kita, belum tahu, belum pernah dengar ya. Dan mereka juga masih kadang nggak tahu apa yang mereka alamin gitu, belum sadar dengan permasalahan yang mereka hadapi. Oke, itu corong yang paling atas ya, Bapak Ibu. Kemudian kalau bisnis kita baru, gimana sih cara mendatangkan customer baru atau pembeli baru? Untuk corong yang paling atas, tindakannya seperti ini, Bapak Ibu. Pertama, kita mengenalkan merek kita seluas-luasnya. Misal kalau kita punya toko online gitu ya, misalnya rezeki.com gitu ya, kita kemana-mana kita ngomongin rezeki.com, bisnis saya rezeki.com gitu. Itu membantu untuk memasukkan orang supaya tahu gitu loh, oh si ini rezeki.com. Itu awareness namanya, atau sadar, orang-orang sadar dan mengetahui. Nah, terus kita bisa membuat konten-konten edukasi yang berkaitan dengan jualannya kita. Misalkan kalau Bapak Ibu jualan herbal ya, reseller herbal gitu. Bapak Ibu jangan cuman jualannya itu, jual herbal madu ini gitu, menyembuhkan penyakit ini. Tapi Bapak Ibu buatlah konten yang bersifatnya edukasi. Misalkan mengapa, misalnya penyakit diabetes gitu ya. Penyakit diabetes diakibatkan oleh apa gitu. Apakah boleh mengkonsumsi madu ketika sedang mengidap diabetes gitu. Nah, itu konten-konten yang tidak langsung menjual, tapi mengedukasi Bapak Ibu. Itu dimasukkan ke corong paling atas. Kita sebenarnya kan nggak seneng ya kalau orang baru kenal tiba-tiba langsung dijualin. Bapak Ibu pernah nggak dicegat gitu, sales gitu langsung beli barang saya kan, langsung otomatis nolak kan. Nah, caranya kita soft selling, kita edukasi dulu melalui konten. Nah, kemudian kita juga menyadarkan bahwa eh, mereka punya masalah yang cukup serius gitu. Kalau misalkan contohnya herbal tadi, diabetes gitu ya. Diabetes kita bikin konten, kamu sadar nggak? Jangan-jangan kamu mengidap diabetes. Ciri-cirinya seperti ini loh. Gitu. Ciri-cirinya misalnya lehernya menghitam atau gimana, atau kenali ciri-ciri diabetes pada anak, gitu kan? Nah, oh jangan-jangan anak saya diabetes nih. Nah kalau didiemin bisa bahaya gitu. Nah kita menyadarkan mereka punya masalah yang cukup serius. Nah, contohnya ini juga bisa, misalnya tentang
eh, ada skincare ya untuk mengatasi jerawat. Ternyata dia membuat kontennya itu tentang kalau ibu-ibu wanita karir untuk kalau jerawatan itu bisa jadi sip di kantor, atau kalau presentasi yang parah banget gitu bisa bikin presentasinya gagal gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh konten-konten yang untuk di level atas yang gede tadi. Kita lanjut ya. Kemudian masuk lagi tersaring di corong yang paling tengah ke fase namanya consideration atau sadar gitu ya. Sadar, mempertimbangkan, maaf, mempertimbangkan. Jadi kalau mempertimbangkan itu artinya kita sudah pernah tahu gitu loh. Mungkin kalau kita lewat sekali gitu depannya toko bakso gitu, apa warung bakso gitu kan. Baru nih warung bakso gitu. Nah, lewat kedua kali kita mempertimbangkan, kok rame ya gitu. Lewat tiga kali kok masih rame ya gitu. Di otaknya nanti dia akan memprogram, wah ini jangan-jangan enak gitu. Kalau nggak enak nggak mungkin rame. Berarti kita boleh deh coba. Nah, itu seperti itu kalau fase consideration. Jadi sudah pernah tahu, sudah pernah lihat, dan mempertimbangkan, oh bolehlah kapan-kapan gitu kita akan coba gitu. Nah kalau mau coba kadang-kadang kita kepoin dulu kan, misalnya Instagram ada nggak ini, ada review-reviewnya nggak gitu, tapi belum terjadi pembelian, masih tahap kepo ya, atau mempertimbangkan. Itu adalah corong yang tengah, Bapak Ibu. Lanjut ke corong yang berikutnya yang lebih kecil lagi. Oh ini sorry, ini adalah tindakannya. Kalau misalkan Bapak Ibu tadi adalah promosi mengenalkan, sekarang adalah eh, promosi untuk mengarahkan supaya tertarik. Nah, contohnya apa? Kita bisa melakukan apa? Yaitu membuat konten, misalkan orang pertama gitu, cerita gitu tentang masalahnya mereka, kemudian ketemu produknya kita, dan apa namanya? Ternyata ini jadi kayak testimoni, testimoni yang meyakinkan. Testimoni kalau dikumpulkan atau secara rutin tiap hari ada, itu berarti bagus atau valid gitu ya, atau rame gitu ya. Kalau misalkan testimoninya cuman sekali rame habis itu sepi gitu. Nah, itu testimoni yang dibuat-buat. Saran saya dikumpulin testimoni ini secara rutin. Itu bisa untuk membantu di corong yang tengah tadi, Bapak Ibu, mendorong supaya dia lebih yakin lagi ke bawah. Nah, ini salah satu contohnya konten-kontennya yang bisa dibuat ya. Bisa cerita tentang pengalaman gitu. Salah satu pembeli terus mencoba produknya kita, terus manfaat apa yang didapatkan. Oke, itu adalah corong yang tengah ya, Bapak Ibu. Kita lanjut. Kita lanjut ke corong yang paling kecil di bawah tadi, yaitu corong konversi atau conversion. Nah, di tahap ini orang sudah tahu, sudah kalau ibaratnya warung bakso tadi itu udah berkali-kali lewat gitu ya. Nah, sekarang terakhir terakhir kali untuk mendorong supaya mereka beli itu apa nih? Udah tinggal selangkah lagi. Dia udah membayangkan ini. Kalau bakso tadi, wah jangan-jangan enak ini baksonya. Oh, baksonya pentolnya kenyal, empuk gitu, kuahnya gurih gitu, tahunya nikmat dan lain-lain. Kalau baju itu mungkin dia udah membayangkan, ah, aku cocok ya kayaknya pakai baju kayak gini. Nah, itu udah mulai masuk ke fase conversion. Nah, dan dia sudah nanya-nanya ke kita gitu kan. Misalkan ada promo nggak, ada misalkan kalau nggak cocok apakah bisa tuker gitu. Ini sudah mengarah ke sedikit lagi udah deal atau transaksi. Ini adalah fase conversion. Tinggal pinter-pinternya kita aja untuk supaya dia akhirnya jadi beli gitu. Meyakinkan kita. Dari sejumlah prospek, nah terjadi transaksi penjualan sekian persen. Nah, jadi kalau berdasarkan corong yang tadi ya Bapak Ibu, yang ini eh, harus dipahami bahwa ketika 100 orang masuk ke corong yang paling atas, jangan berharap 100-100-nya akan jadi pembeli Bapak Ibu. Itu sangat mustahil ya. Selama ini yang terjadi adalah ketika misalkan 100 orang tahu produknya kita, baru sekedar tahu gitu ya. Mungkin yang akan jadi pembeli mungkin bisa ya 2 sampai 10 orang gitulah. Kita nggak pernah tahu prosesnya di sini. Jadi kita harus sebanyak-banyaknya mempromosikan produknya kita melalui jalur apapun supaya dia masuk.
masuk ke sini dan secara terus-menerus ya Bapak Ibu, masuk ke sini supaya pembelinya di sini juga terus mengalir gitu. Akhirnya bertransaksi, transaksi, transaksi. Jadi promonya di sini, promosinya harus terus-menerus, nggak boleh berhenti. Kalau memang mau pembeli itu transaksinya terjadi terus-menerus. Oke, kita lanjut. Tindakannya untuk fase conversion apa? Jadi kalau untuk fase yang sebentar lagi mau beli ya, kita bisa melakukan ini, selidiki faktor utama yang jadi pertimbangan apa gitu. Misalkan apakah dari faktor harga gitu ya. Harganya mungkin ini terlalu mahal ini, misalnya 1 juta gitu ya. 1 juta dapat 10 gitu. Terus waduh ini kebanyakan buat kita. Boleh nggak beli 500.000 beli setengah gitu. Bisa jadi dia akan deal di 500.000 beli setengah. Kalau memang itu bisa diecer ya, tergantung kebijakannya Bapak Ibu. Atau ongkirnya terlalu jauh, kemahalan gitu. Kalau kirim beras 101 kuintal gitu, pakai JNE yang apa namanya, JNE yang reguler itu kan mahal banget. Nah, mungkin ongkirnya bisa dicarikan solusi lain. Oh, pakai pakai kargo lebih murah gitu. Ini kita harus selidiki keberatan-keberatan atau pertimbangannya dia kenapa nggak deal. Nah, terus keamanan pengiriman juga. Terus barangnya original nggak? Nah, apa buktinya kalau original? Gitu. Terus apakah ada garansi? Nah, ini harus harus kita gali supaya uh, keberatannya itu hilang dan dia akhirnya jadi beli. Sebisa mungkin kita apa namanya gali ya sehingga merasa mantap ya. Oke, mantap jadi transaksi karena sudah terjawab keraguannya. Nah, ternyata setelah beli masih ada fasenya lagi Bapak Ibu. Jadi corongnya tadi, apakah ketika beli itu sudah dibiarkan saja? Oh, belum. Sayang sekali kalau dibiarkan saja. Jadi pembeli kita itu akan kalau loyal akan menjadi pelanggan Bapak Ibu. Jadi pembeli di fase loyal atau loyalty ini kalau sudah bertransaksi kan berarti percaya sama kita. Nah, di fase ini misalkan kita punya 100 pembeli nih. Nah, yang jadi pelanggan tentu saja nggak 100% gitu. Jadi ada persentasenya. Misalkan kita punya 100 pembeli, ternyata yang jadi pelanggan cuman 10 orang yang beli terus setiap bulan gitu ya. Ternyata yang lainnya cuma beli sekali aja. Nah, pembeli yang puas ini nanti akan apa namanya bisa jadi akrab gitu dengan kita sebagai pemilik. Bisa jadi berteman malah atau bisa jadi mitra, bisa jadi partner bisnis baru gitu. Nah, Bapak Ibu harus aktif berkomunikasi menyapa pembeli-pembeli ini atau customer supaya mereka juga ingat sama kita, ingat sama produknya kita dan jangan uh, lupa gitu dan pada waktu kita sapa, iya, ini kan udah habis ya produknya gitu ya. Beli lagi dong gitu. Untung diingetin gitu ya. Padahal niatnya kita namanya. Nah, itu adalah fase loyalitas Bapak Ibu, fase loyalty. Oke, tindakannya apa kalau misalnya fase loyalitas? Nah, ini kayak gambar ini ya, Bu, Bapak Ibu ya. Jadi kayak kita kayak berteman aja sama sama pembeli. Kita membangun hubungan yang baik, kita sapa gitu. Kalau kita tahu sosmednya kita follow, kita tahu mereka ulang tahun di sosmednya ngupdate status ya kita ucapkan. Nah, sebenarnya kalau di dunia digital marketing masuknya adalah ke bagian CRM ya atau CRM atau Customer Relationship Management untuk fase loyalitas ini. Jadi intinya itu cuman kita supaya akrab aja biar mereka itu belinya itu berulang-ulang gitu. Jadi terusnya seperti itu. Oke, nah setelah tadi sudah kita belajar masalah corong corong marketing ya, kita sekarang kenalan sama apa salurannya, saluran digital marketing itu apa aja. Nah, di sini dibagi dua. Untuk digital marketing itu ada yang organik, ada yang berbayar. Nah, ini ada gambarnya kalau budgetnya atau keuangannya sedikit, disarankan yang organik. Kalau misalnya udah punya modal, mending pakai yang berbayar. Gitu. Nah, kelebihan sama kelemahannya seperti ini. Jadi kalau organik itu bisa gratis, kemudian kuncinya itu harus rutin update,
Kemudian kalau emang gratis ya berarti tidak ada resiko rugi. Dan kalau sudah berhasil, calon belinya akan masuk terus-menerus kalau organik. Kalau berbayar itu bisa cepat, bisa laku itu bisa dalam hitungan hari, bisa tertarget ya. Kita menyasar itu yang benar-benar kayak eh, perempuan usia 25 menikah, suka sama skincare, suka nonton acara ini, acara itu, hobi olahraga ini itu bisa diatur seperti itu. Nah, kemudian kelebihannya lebih hemat tenaga. Kelebihan kelebihan di masing-masing juga ada kelemahan juga. Jadi kalau eh, kelemahannya organik itu memang hasilnya agak panjang ya Bapak Ibu. Jadi harus agak mesti sabar. Kemudian ke organik jangkauannya kurang luas. Kurang luas ini untuk beberapa channel sosial media terutama. Dan kalau tidak sering diupdate, maka di awal-awal akan sulit untuk berkembang. Kelemahannya organik begitu. Kalau berbayar, kelemahannya kalau tidak terkontrol rugi. Misalkan kita mau main iklan, eh, kita main iklan sehari kita keluarkan biaya iklan 100.000 gitu ya. Kita isi 1 juta gitu dan kita tidak kontrol, kita bisa rugi. Jadi harus dikontrol tiap hari, harus dihitung. Nah, kelemahannya juga kalau iklannya berhenti, maka tidak ada calon pembeli sama sekali. Nah, itu kalau hanya mengandalkan berbayar saja atau organik saja. Gitu. Nah, ini contoh-contoh salurannya. Ini ada sosial media, website, WA, Google Business, dan lain-lain, marketplace. Ada grup juga, di sini berbayar, ada iklan-iklanan. Ada mulai IG, FB, Google Ads, Marketplace Ads ya. Jadi di marketplace kan sekarang udah bisa ngiklan ya, Bapak Ibu. Kemudian email marketing dan endorse juga termasuk berbayar. Endorse karena kan kita ngeluarin uang untuk membayar dia berpromosi. Nah, sekarang kita masuk untuk SEO ya, pengenalan SEO. Jadi sebelumnya suara saya masih aman? Aman, Mas. Aman ya? Aman, Mas. Oke, aman. Oke. Kita masuk SEO ya. Jadi apa sih SEO itu? Nah, saya punya sebuah. Jadi ada orang namanya Bu Yuni punya produksi usahanya curah ya, cair, pewangi dan lain-lain. Kemudian Bu Yuni ini pengen mereknya ini lebih dikenal gitu dan mencari agen-agen atau distributor. Ya kasih merek Unilever lah ya. Kemudian singkatnya karena Bu Yuni ini udah agak berumur ya, mungkin 40, 50-an gitu ya. Dia dibantu anak-anaknya gitu, anak bungsunya yang cukup nggak gaptek lah, melek lah digital marketing gitu ya. Nah, singkat cerita, tiba-tiba di HP-nya Bu Yun ini mulai ada yang nge-WA gitu, dan ada yang nelpon, terus nanya, jadi agen gimana caranya gitu. Nah yang nelpon ini nggak cuma di dalam kota, tapi ada yang di luar kota juga, bahkan luar pulau. Nah, Bu Yun ini bingung gimana, ini dari mana, asalnya kok bisa tahu nomor saya gitu kan. Sama seperti apa namanya seminar malam ini kan Bapak Ibu ada yang di Palu, ada yang di mana. Nah, itu tahunya dari mana gitu kan. Kan bertanya-tanya. Nah, terus seperti inilah yang terjadi percakapannya. Kok tahu nomornya kita, Bu gitu. Tahu dari mana? Ternyata Ibu ini tahunya dari Google. Saya ketik produsen sabun curah gitu. Nah, oh gitu ya, gitu. Bu Yuni ini nggak ngerti gitu. Iya Bu, saya ketemunya produsen sabun curah. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, ternyata usut punya usut, Desi ini, anaknya Bu Yuni, namanya Desi, dia membuatkan sebuah website gratis gitu ya, dan mengisi dengan berbagai artikel dan foto-foto tentang usaha curahnya ibunya. Jadi dia bikin konten di website gratisannya itu. Nah, nggak cuma produk-produknya aja yang difoto, tapi kegiatan aktivitas produksi juga dibuat jadi bentuk artikel, dimasukkan ke apa namanya websitenya. Jadi diupdate terus dan nggak lupa juga mencantumkan nomor teleponnya.
itu nomor teleponnya dan WA-nya Bu Yuni. Nah, tidak lupa ternyata Desi juga menyisipkan beberapa kalimat atau kata kunci seperti ini. Produsen sabun curah, kemudian reseller sabun curah. Mungkin ada beberapa lagi seperti eh, pabrik sabun curah. Nah, dia menggunakan kata-kata itu di setiap artikelnya gitu yang dibuat sama dia dan di konten-kontennya. Itu kata-kata itu disisipkan ya, disisipkan ke konten dan judul artikelnya. Nah, apa yang terjadi? Nah, ternyata setelah ini adalah customer journey ya, bagaimana cerita eh, siapa Sandi ketemu sama Bu Yuni. Nah, Sandi seorang pengusaha restoran eh, ingin cari sabun curah gitu, terutama sabun cuci piring ya untuk menghemat belanja sabunnya tiap bulan. Kalau dia beli yang kemasan di toko itu mahal. Dia kalau restoran dia butuhnya sabun cuci piring sama cuci tangan. Nah, karena makin rame gitu ya dan ada ribuan piring ya harus dicuci tiap hari gitu. Kalau beli merek yang lama ini ya akan habis gitu, profitnya maksudnya eh, biayanya akan besar gitu, cepat habis. Makanya dia cari yang curah gitu, yang gede, yang satu jirigen gede. Akhirnya Sandi ini cari di Google dengan mengetikkan kata produsen sabun curah atau grosir sabun curah gitu ya. Nah, akhirnya seperti tadi dapat ketemu sama apa namanya websitenya Bu Yuni tadi. Nah, ternyata dilanjut ketika dia melihat di Google, ternyata Sandi ini ketemu sama websitenya yang bikinannya Desi ini berada di urutan ketiga gitu dan Sandi mencoba ngeklik gitu masuk untuk baca-baca. Dia klik semua dari atas gitu dan ternyata dia lebih yakin sama konten-konten yang websitenya Bu Yuni tadi gitu karena ada aktivitasnya, ada fotonya gitu ya dan banyak gitu. Dia merasa ini bukan penipuan gitu kan. Nah, akhirnya dia mengkontak WA yang tertera dan akhirnya nyambung sama Bu Yuni. Sampai di sini mungkin ada gambaran ya teman-teman untuk masalah eh, gimana prosesnya sih orang ketemu sama jualannya kita kalau melalui SEO. Ini adalah prosesnya seperti ini. Nah, nanti kita akan coba ya simulasi sebentar ya. Ini saya habiskan dulu slide-nya. Nah, sekarang ini Google Business atau Google Map. Nah, ini coba saya memasukkan kemarin bebek enak di Surabaya gitu dan yang muncul adalah seperti ini. Nah, biasanya kalau di usaha lokal ya, kalau ada kotanya itu dia akan yang tampil itu adalah peta seperti ini atau Google Business. Nah, Google Business ini gratis dan Bapak Ibu juga bisa membuat gitu ya. Jangan sampai kalau memang punya usaha nggak pakai Google Business, sayang banget. Google Business nanti bisa di sesi selanjutnya mungkin Mas Yasir yang akan mengajar. Nah, kalau Google Business ini dia eh, sebenarnya fungsinya secara ini hampir mirip dengan website, tapi dia itu berbentuk lokasi. Jadi kalau Bapak Ibu punya peta gitu ya, punya toko offline ya, toko yang ada displaynya itu bagus banget kalau dimasukkan ke Google Business. Kalau memang fullnya online sebenarnya juga nggak masalah sih. Pokoknya orangnya mau datang aja ke rumah. Nah, kalau Google Business dia targetnya ke wilayah terdekat dan dia apa namanya reviewnya semakin banyak semakin bagus. Dan Google Business juga bisa update status loh, status secara rutin. Jadi kalau statusnya diupdate secara rutin juga makin bagus juga gitu di apa namanya di rankingnya. Nah ini kalau untuk website salah satu contohnya misalnya kayak ini ya. Kalau website SEO itu lebih serius lagi. Jadi memang kita mau membranding ya usahanya kita itu mempunyai website atau blog usaha ya minimal atau kalau misalnya belum ada dana ya website yang gratisan dulu nggak apa-apa gitu. Nah kemudian kalau SEO itu dia gimana caranya membuat websitenya itu lebih
lebih mudah ditemukan gitu. Jadi kalau kita ngetik apa yang dicari untuk produk kita, dia muncul gitu. Nggak harus ranking satu gitu. Yang penting dia kelihatan di awal-awal, di atas-atas aja. Nah, kemudian membuat konten-konten yang bermanfaat melalui artikel. Misalkan kalau salon rambut ini ya contohnya, salon rambut ini dia bikin artikel cara merawat rambut anak gitu, atau cara merawat rambut keriting gitu ya, atau eh, apa namanya tren rambut anak gitu 2023 gitu untuk anak laki-laki usia 9 tahun. Nah, ini akan jadi apa namanya artikel-artikel yang bagus untuk mengedukasi. Selain mengedukasi, dia juga bisa menarik menarik apa namanya pengunjung lebih banyak. Nah, kalau misalkan salon rambut gimana sih kata kuncinya? Nah, bisa pakai kayak gini. Salon anak di Palembang. Nah, saya sambil ambil contohnya ini ya. Salon anak sih emang. Nah, kalau ini misalkan di Google misalkan barbershop anak di Surabaya, keluarnya ini. Nah, ini sebenarnya bukan websitenya salonnya Bapak Ibu, cuman dia membuat artikel untuk orang yang mencari referensi ini, gitu. Salon ibu dan anak. Ada Traveloka dan nah ini yang memang websitenya salon ya, yang Minneapolis ini ya. Kalau saya mencari benar-benar ini, saya akan buka semua Bapak Ibu dan saya akan lihat. Oke, 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 gitu. Nah, mana yang paling meyakinkan itu yang akan saya kontak duluan untuk nanya-nanya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekarang bergeraknya di industri apa nih jualannya? Apakah kuliner, kuliner basah atau kering? Apakah bidang jasa? Bidang jasanya yang harus ketemu fisik atau enggak, cukup dengan online saja, video call mungkin atau Zoom? Apakah kosmetik, edukasi, atau gadget, franchise kopi gitu, atau Bapak Ibu mungkin bidangnya B2B ya. B2B itu artinya business to business. Artinya Bapak Ibu memasarkan produknya itu kepada orang yang nanti akan menjual lagi barangnya atau memproses menjadi produk yang baru gitu. Nah, misalkan kayak saya kalau misalnya jualan daging ayam, kalau customer atau pembelinya saya adalah restoran ya atau kafe, maka itu B2B karena ayamnya akan diolah jadi bentuk masakan. Atau mungkin saya punya pembeli yang dia ini warung belanja gitu ya. Saya misalnya rumah apa ya punya peternak ayam ya. Nah, saya punya pelanggan itu warung-warung belanja gitu. Jadi mereka akan menjual kembali gitu dengan mengambil keuntungan. Nah, itu B2B. Kalau B2C itu misalnya ya Bapak Ibu adalah yang punya warung belanjanya tadi. Nah, yang datang ke sana adalah ibu rumah tangga yang berbelanja untuk memang dikonsumsi sendiri. Itu B2C ya, atau business to customer. Nah, jenisnya apa nih, Bapak Ibu? Ini ada kosmetik, Mas, dan renovasi. Oh, ada yang kosmetik, ada yang renovasi gitu ya. Oke, nggak apa-apa di shoot aja, diketik aja di kolom chat. Nah, strategi digital itu, digital marketing, itu tergantung sama masing-masing industrinya, Bapak Ibu. Jadi nggak bisa dipukul rata, eh, apapun bisa dipasarkan melalui eh, satu channel gitu, atau satu metode gitu ya. Misalkan kayak Facebook ya, Facebook jualannya jualan apa tadi ya? Eh, Kosmetik, oke. Oh, Facebook kosmetik, oke bisa, masih cocok gitu. Jualannya cocoknya ke apa gitu? Apakah kosmetiknya ini jualannya ke pemakai langsung atau dia membuka reseller atau bahkan dia mungkin punya brand skincare sendiri dan masuk ke Facebook untuk merekrut toko-toko kosmetik gitu kan. Yang mana gitu? Tujuannya harus ditentukan. Jadi ada yang cocok misalnya satu produk itu cocoknya itu ada di mana. Walaupun kita malam ini membahasnya SEO, tapi saya sendiri juga seorang digital marketer, jadi saya tidak akan memaksakan satu
satu apa namanya, satu metode ke satu produk yang nggak cocok gitu. Sebenarnya SEO juga bisa gitu, tapi tujuannya dulu apa gitu. Misalkan kalau untuk mengenalkan merek seluas-luasnya, nah itu bisa melalui SEO. Jadi benar-benar ini ya Bapak Ibu ya, nggak bisa sama gitu. Kalau yang jualan apa bisnisnya kosmetik sama jasa renovasi itu nggak bisa sama. Nah kalau jasa renovasi di Facebook bisa nggak? Bisa, tampilkan aja foto-fotonya. Nah kalau di Google bisa banget karena jasa renovasi kalau untuk yang jasa-jasa itu di Google sangat cocok. Jadi orang mencari referensi jasa renovasi di mana ya Pak Bowi ini ya nggak tahu di mana di kotanya gitu ya. Nah, nanti bisa muncul websitenya. Oh, ternyata ini ya websitenya ya perusahaannya kontak nomornya. Atau frozen food ya. Frozen food itu juga pakai Google Business bisa, pakai SEO juga bisa. Atau pabrik frozen food mencari reseller. Nah, ini juga bisa banget melalui SEO. Kuncinya tinggal nanti dicoba aja sih. Nah, saya kasih beberapa contoh kasus ya. Nah, ini mungkin judulnya gimana sih kalau misalkan kita punya satu merek sendiri gitu dan kita merekrut reseller atau agen. Gimana caranya membantu mereka untuk memasarkan di kotanya mereka masing-masing. Nah, tujuannya apa? Supaya kalau mereka produknya laku, yang ngambilnya di kita laku, mereka jalan, mereka ngambil lagi ke kita gitu. Jadi akan berjalan, pengambilan berulangnya akan berjalan. Kita support supaya mereka juga nggak merasa cuma dijualin doang, tapi gimana dibantu brandingnya ke kotanya saya gitu biar jalan gitu. Ini kewajibannya brand owner ya atau pemilik bisnis, pemilik brand. Nah, strateginya bisa gini, untuk membantu dengan digital marketing, misalkan kalau pakai iklan Instagram atau Google itu disetting untuk tiap kota dan diarahkan beli ke agen terdekat. Nah, kalau untuk SEO sendiri, bisa tiap kota dengan mengarahkan ke halaman yang infonya berisi informasi kontak agen di kota tersebut. Contohnya gini ya, nah ini tadi ada yang frozen ya. Saya kasih contoh misalkan eh, agen bakso frozen Tangerang gitu ya, atau bakso frozen murah Depok gitu. Kalau melalui sosial media bisa dibuatin akun IG khusus kota. Nah, kalau melalui SEO bisa menarget kata kunci ini untuk satu halaman nanti halamannya itu berisi nomor agen-agennya yang ada di Tangerang atau di Depok. Nah, jadi ya udah kalau yang orang Depok nyari agen bakso frozen, ya udah kontak nomor-nomor ini aja, cari aja yang paling dekat. Nah, dengan gitu kita membantu reseller-resellernya kita atau agennya kita. Dan ini untuk misalnya kalau konten ya kita juga support konten dan misalkan kita juga bikin pelatihan khusus para agen atau reseller kita gitu melalui event Zoom kayak ini gitu atau melalui grup. Jadi ini strategi digital marketing ya Bapak Ibu ya, nggak cuma SEO aja ya. Oke, setelah Frozen ini ada fashion. Contohnya kalau strateginya fashion ini misalnya kayak butik hijab gitu ya. Gimana sih pengembangannya digitalnya? Mungkin pengembangannya satu membuat online store, membuat website ya. Nah, tujuan bisnisnya apa gitu? Tujuannya saya mau jual sebanyak-banyaknya tapi langsung ke retail gitu atau penggunanya langsung. Artinya bisnis to customer atau bisnis B2C. Strategi digitalnya apa gitu. Nah, oke, strateginya bisa membuat konten-konten video yang sesuai dengan pasarnya kita gitu. Apakah mahasiswa pasarnya kita atau ibu-ibu muda atau ibu-ibu yang udah mulai lanjut usia gitu ya. Nggak tahu kan. Konten-kontennya harus menyesuaikan. Kemudian kita akan ke semua channel sosial media, marketplace juga jangan lupa dimasukin juga. Kemudian buat tadi udah saya sebutin ya, bikin toko online dan mengoptimasi melalui artikel-artikel edukasi. Kemudian Instagram bisa pakai iklan, bisa organik untuk menumbuhkan follower dan mengendorse, bisa mengendorse influencer juga supaya lebih luas lagi brandnya. Nah, kemudian mengadakan promo yang rutin supaya mereknya teringat terus Bapak Ibu. Nah, ini ya yang fashion ya, mungkin bisa dipakai ya strateginya ini.
Nah, ini lanjutnya ke jasa. Nah, tapi ini jasanya bengkel mobil ya. Kebetulan saya pernah punya klien juga bengkel mobil panggilan ya, gitu. Nah, kalau bengkel mobil gimana? Kalau saya mau pengembangannya buka cabang gitu seluruh Indonesia. Tujuannya apa sih? Oh, saya mau cari partner ya atau mitra-mitra bengkel gitu, supaya mau pakai merek bengkel saya gitu. Berarti jenis bisnisnya apa? Bisnis to bisnis. Karena bengkel Pak mitranya tadi juga akan menjual layanan perbaikan mobil gitu ya ke pemilik-pemilik mobil. Strategi digitalnya apa? Nah, sebenarnya mirip kayak tadi, misalkan bisa mengoptimasi membuat website gitu ya, terus dioptimasi secara SEO untuk kata kunci kemitraan bengkel atau franchise bengkel mobil. Jadi jualan franchise Bapak Ibu. Saya punya konsep franchise bengkel nih dengan seperti ini gitu, brandingnya seperti ini, franchise-nya kira-kira 100 juta gitu. Sudah termasuk peralatan gitu misalkan. Nah, jualannya itu franchise-nya itu. Kemudian strateginya selain SEO apa? Konten sosial media untuk edukasi ya, perawatan mobil. Jadi harapannya orang yang pengen belajar merawat mobil tapi nggak punya waktu, ya udah datang aja lah ke bengkel gitu. Tapi awalnya dia datangnya dari konten perawatan mobil. Kemudian bisa pakai iklan sosial media untuk meningkatkan awareness atau kesadaran. Nah, ingat nggak corong yang paling atas tadi itu? Nah, supaya seluas-luasnya orang tahu dan masuk ke corong tersebut gitu, Bapak Ibu. Sekaligus membantu mitra franchise. Nah, kalau memang sudah punya franchise di kota-kota, luar kota gitu ya, kita juga bantu mereka supaya mereka juga dapat dapat apa dari di kota masing gitu Pak Ibu untuk jasa. Oke, nah ini udah. Ini sekali lagi strategi itu nggak ada yang pakem Bapak Ibu, jadi harus fleksibel, harus rajin-rajin uji coba, dan jangan males bikin konten. Jadi harus belajar, praktek, belajar, praktek, belajar, praktek. Oke, nah, nanti pada waktunya Bapak Ibu itu punya strategi sendiri gitu yang karena walaupun produknya sama Bapak Ibu ya saya jamin strateginya bisa berbeda. Karena apa? Bisa produknya itu pasarnya beda, segmentasinya beda, bisa dari kemampuan Bapak Ibu sendiri itu yang berbeda kondisinya. Kalau yang satu kondisinya sudah pabrik gede, satunya lagi masih masih rumahan, nah itu strateginya pasti akan berbeda. Kalau pabrik gede udah punya dana, dia langsung main main yang berbayar aja. Kalau yang kayak misalnya kayak kita UMKM gini harus lebih bersabar, mungkin pakai organ. Mungkin dari saya sekian itu aja materi untuk kali ini. Saya serahkan lagi ke Mas Yasir. Nah, ini kata-kata terakhir. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Dimas yang sudah memberikan eh, materinya pada malam ini. Pada sesi selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang sudah hadir. Pertanyaannya boleh langsung open mic atau tulis di kolom obrolan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Saya sambil liatin ini ya, yang chat ya tadi ya. Oke, ada Bu Erna, kosmetik, Pak Bowi, jasa renovasi rumah ya, Pak Bowi. Kemudian ini saya nggak tahu Bapak atau Ibu ya. Ini Pak Food. Kemudian ini property agent. Kemudian Pak Eko. Ini Bu Feti ini kosmetik ya. Lagi belajar masuk affiliate Shopee. Oke. Kemudian ini Pak Siku lagi madu murni, sel kosmetik, aksesoris akuarium. Oke. Handmade. Oke. Oke. Baru baru masuk satu pertanyaan ini ya.
Kalau untuk fashion, apakah efektif jika via OLX? Jadi masukkan ke OLX dan kita mainkan di SEO-nya gitu maksudnya, Mas. Oh, setahu saya OLX itu banyak dicari untuk produk yang apa ya namanya ya, Second ya. B2B ya, ha-ha. Lebih banyak yang B2B. Kalau fashion saya sarankan sosial media ya, Bunda Nira kalau fashion. Kalau mau melalui SEO sendiri, lebih baik membuat toko online gitu ya. Jadi e-commerce. Jadi produknya nanti katalog produknya itu dipajang di sana. Itu kayak kayak Zalora atau apa. Nah, dari sana nanti bisa kalau mau melalui SEO, eh, Bunda Nira ini bisa membuat artikel-artikel yang berkaitan dengan segmen pasarnya siapa. Kalau misalkan segmen pasarnya ibu-ibu, nah bisa bisa digali ibu-ibu itu tertarik dengan konten apa sih gitu ya. Yang positif aja ya, misalnya nggak usah bahas gosip gitu. Kalau ibu-ibu sukanya gosip gitu, nggak usah gitu. Kita misalnya, artikelnya bisa tentang parenting gitu, bisa tentang bagaimana kalau single parent itu gimana. Intinya konten yang menarik ibu-ibu. Nanti kalau ibu-ibunya itu datang, dia bisa ngeliat ini kok bagus ya artikelnya. Ini apa sih? Oh ternyata dia jualan baju loh gitu. Akhirnya dilihat-lihat produknya dan bisa jadi akan beli gitu. Nah itu jawaban saya ya, Bunda Nira ya. Oke, next. Ini ada Ini lagi, Bapak Mas, atau eh, cara konsisten dalam membuat konten. Kadang buat. mentok eh, nulis copywritingnya gitu. Oke, gimana caranya bisa konsisten? Kadang suka mentok. Nah, berarti ini ada masalahnya itu dua ya. Yang pertama konsisten, yang kedua mentok kan. Itu kan masalah dua masalah yang berbeda gitu. Saya jawab menurut sepengetahuan saya ya untuk masalah konsisten. Jadi konsisten itu sebetulnya satu problem yang atau satu satu sifat yang sangat mahal ya Bapak Ibu ya. Dimanapun apapun kalau ada orang yang bisa konsisten dia akan sukses di bidang apapun. Saya berani jamin ya. Salah satu faktor orang sukses adalah konsisten. Nah, caranya konsisten itu bagaimana? Kalau saya sendiri untuk melatih konsisten, yang pertama adalah melalui pembiasaan atau habit atau kebiasaan. Contoh kalau misalkan kita sebagai seorang muslim ya, kalau udah waktunya sholat, ya udah auto aja kita sholat gitu ya di jamnya sholat itu. Karena apa? Karena kita udah dari bertahun-tahun kita sudah dibiasakan untuk sembahyang gitu ya, untuk sholat di jam-jamnya sholat. Jadi udah kayak auto aja. Nah, gimana caranya untuk membuat auto gitu? Untuk supaya kita kayak kalau nggak melakukan ini kayak nggak enak banget. Nah, caranya itu dengan mencoba untuk membiasakan di jam tertentu dan melakukan itu sebentar-sebentar. Misalkan kayak ya udah deh, saya coba nulis copywriting ini 2 menit atau 5 menit. Kalau kalau 2 menit ini nggak berhasil saya nulis ya udah, atau saya nulis aja walaupun jelek nggak masalah gitu, nggak usah diedit gitu. Saya nulis aja yang ada di kepala saya selama selama 2 menit di jam ini udah taruh gitu. Besok lagi. Jadi jangan dibikin berat. Untuk konsisten itu adalah salah satu proses yang kita harus bikin itu ringan dulu sampai jadi terbiasa. Nah, kalau 2 minggu tanpa bolong, 3 minggu tanpa bolong bisa konsisten untuk menulis copywriting. Nah, kita bisa tuh mulai memperbaiki copywritingnya. Itu tips konsisten ya, untuk siapa ini Bapak atau Ibu ya. Nah, itu adalah tips konsisten. Kalau mentok ya, mentok berarti kan ide ya, masalah ide. Nah, masalah ide ini sebenarnya kalau salah satu triknya saya sendiri dengan meniru yang sudah jalan. Jadi saya akan kumpulkan sebanyak-banyaknya iklan gitu ya. Iklan terutama yang di produk yang sama gitu.
Saya kumpulin aja. Misalkan ketemu iklan apa, kumpulin, 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 kumpulin. Saya akan pelajarin, oh ternyata dia caranya beriklan seperti ini ya. Dia pengennya kayak gimana dengan penulisan kayak gini. Nah, terus dari mengumpulkan itu kan kita sambil belajar gitu. Dari kompetitor. Kita belajar dari kompetitor atau produk yang serupa. Dan yang kedua ya bisa apa namanya mempelajari dari video-video YouTube gimana sih ide-ide untuk copywriting itu idenya seperti apa. Yang kedua. Nah, kalau Bapak Ibu sudah pernah menggunakan AI, nah bisa menggunakan AI untuk bertanya gitu. Ide copywriting itu juga sangat powerful ya, walaupun saya menyarankan tidak diambil 100%. Itu kalau sudah Bapak Ibu udah mengenal ya untuk teknologi AI. Itu mungkin untuk Bapak atau Ibu Siho ya, jawaban saya. Oke, kita lanjutkan. Ini ada dari Pak Bowi. Halo Pak Dimas, untuk SEO bagaimana menentukan kata kunci yang sesuai? Apakah ada parameter tertentu, misal minimum jumlah pencarian selama sebulan? Kira-kira berapa banyak pencarian dalam sebulan yang layak dikerjakan keywordnya? Nah, ini Pak Bowi sudah mengenal SEO ya, paling tidak sudah menyebutkan beberapa poin tentang apa namanya minimal jumlah pencarian atau search volume. Kemudian berapa banyak pencarian dalam sebulan yang layak dikerjakan keywordnya. Nah, oke, mungkin saya sambil share screen kali ya untuk ini. Pak Bowi boleh tahu di mana Pak Bowi domisilinya? Oh, Jember. Oke. Jember berarti ini dari grupnya IBF bukan, Pak Bowi? Wait, wait, sebentar ya. Oke. Nah, jasa renovasi ya Pak Bowi ya. Jasa, sanggup jasa renovasi Jember ya. Ini kita lihat. Suara saya masih aman nggak? Aman, Mas. Aman ya. Ini udah kelihatan Google-nya. Sudah. Oke, jadi saya ngetikkan kata jasa renovasi Jember. Nah, di sini ada jasa renovasi rumah di Jember. Ini adalah eh, Google apa namanya sarannya dari Google. Jasa renovasi rumah di Jember. Nah, kita lihat yang atas ada Instagram, ada Facebook. Nah, jadi kenapa dia bisa ada di atas? Karena dia memakai kata kunci renovasi Jember. Nah, ada kata kunci yang relevan ya, atau mirip ya, atau bahkan sama. Jadi tidak harus sama persis, tapi mirip atau apa namanya kata gantinya pun juga bisa. Nah, ini juga nggak persis banget kayak ini, tapi dia bisa naik ke sini. Nah, ini persis. Persis. Nah, kalau untuk mencari kata kunci, Pak Bowi, saya sarankan nggak usah mikirin jumlah pencarian per bulan. Ya, kalau saya sendiri tidak terlalu memikirkan jumlah pencarian per bulan, tapi membuat konten secara rutin untuk sebanyak-banyaknya keyword yang berkaitan dengan jasa renovasi rumah di Jember. Misalkan kontennya apa? Kontennya adalah tentang rumah ya, tips renovasi rumah di Jember. Ya udah kita ambilnya kontennya adalah jasa renovasi rumah. Rumah ini kira-kira kalau
bikin konten itu berkaitan dengan apa aja. Misalkan kayak saya kasih salah satu trik adalah eh, kalau renovasi rumah itu orang nyarinya apa? Misalkan nyarinya ide ya, ide kamar tidur minimalis gitu ya, misalnya ya. Nah, ini kan ada keyword yang dari Google ini. Nah, ini bisa dikombinasikan dan dijadikan konten artikel atau Pak Bowie bisa nyari foto-foto gitu ya dari interest terus kemudian sedikit dibahas lah. Kalau misalkan bikin kamar tidur yang model kayak gini gitu ya. Nah, misalnya kayak gini nih, minimalis kayak gini. Ini kira-kira dengan budget berapa kali berapa? Ini kan pakai temboknya ini pakai apa? Wallpaper atau pakai apa gitu. Terus dia ada perabotan apa aja bisa membahas seperti itu. Nah, ini kan dari artikelnya rumah123.com. Rumah123.com ini adalah situs jual beli properti. Nah, properti juga pakai bisa bisa menggunakan konten-konten yang berkaitan dengan renovasi rumah karena masih berkaitan dengan rumah. Nah, kontennya apa lagi misalkan eh, saya aja berpikir lebih dalam lagi, misalkan gini, apa ketakutan orang ketika mau renovasi rumah tapi dia maunya pakai kontraktor? Nah, takutnya apa aja? Misalkan mungkin bisa open mic mungkin Pak Bowinya mungkin. Halo, Pak Bowi ada nggak Pak Bowi tadi? Pak Bowie. Coba open mic. Halo, Pak Bowi. Oh, nggak ada suaranya. Sudah open mic tapi suaranya belum muncul ya. Oh iya, coba di Pak Bowinya mana? Di unmute lagi. Nah, sambil sambil menunggu ini ya. Jadi begini, orang yang renovasi rumah, dia mau cari kontraktor atau pemborong. Ketakutan utama apa sih yang pertama? Pertama ketakutannya adalah dibohongin, ya, dibohongin, Ditipu bilangnya ya. ditipu gitu ya. Satu itu. Yang kedua, Investasi bodong ya. Bodong gitu ya. ya itu kalau properti ini rehab ya, rehab rumah. Rehab. Eh, yang kedua hasil pekerjaannya jelek itu atau asal-asalan. Oh Yang iya. ketiga pekerjaan tidak diselesaikan. Nah, yang keempat, Harga mungkin mah harga kan, harga eh, murah apa gitu. yang keempat mungkin dia takut harganya mahal dan nggak sesuai sama anggarannya dia. Mungkin yang kelima, kalau sistemnya bukan borongan, sistemnya itu harian, kerjanya dilama-lamain. Nah, kan banyak ketakutannya itu. Banyak ketakutannya. Ini bisa dibahas jadi satu konten bahwa apa namanya, misalkan kayak takut ditipu, takut ditipu. Nah, Pak Bowi bisa membuat kontennya itu adalah tips memilih jasa renovasi yang terpercaya. Ciri-cirinya apa? Misalkan satu dia mempunyai track record yang jelas. Yang kedua adalah testimoni pekerjaannya di mana. Kalau perlu cantumkan yang pernah pakai kontaknya kalau misalkan kalau boleh gitu ya. Ini salah satu contoh aja ya. Nah, terus apa namanya? Yang ketiga mungkin ada testimoni berupa video gitu ya. Ini proyeknya gitu. Kita lagi kerjain ini ownernya yang apa namanya yang punya proyek gitu. Jadi konten-konten yang seperti itu yang bisa dimasukkan ke dalam websitenya. Sedangkan kontennya yang keyword sendiri, konten yang keyword sendiri yang jasa renovasi di Jember itu, Pak Bowi bisa eh, di judul websitenya yang dikasih kata kunci itu gitu, jasa renovasi di Jember, perusahaannya namanya apa. Gitu. Dan jangan lupakan Google Business kalau memang areanya area Jember gitu. Harus apa ya dipakai juga. Jadi intinya SEO-nya tidak hanya sekedar mengincar
kata kunci, tapi juga membuat konten yang bermanfaat untuk siapa yang kita sasar. Nah, jawaban saya mungkin seperti itu, Pak Jokowi. Jadi, kalau saya lihat lagi ya, apakah parameter tertentu jumlah pencarian selama sebulan, ada parameter tertentu. Kalau buat saya kurang memperhatikan. Karena saya udah mencoba untuk yang pencariannya nol pun, tetap bisa ini kok, ada WA yang masuk gitu. Bahkan ada transaksi. Maaf ya, sambil minum dulu ya, Mbak. Jadi seperti itu dari saya. Untuk Pak Bowie, nggak usah terlalu dipikirin jumlah pencariannya, bikin aja konten yang bermanfaat. Kalau untuk kata kuncinya ya ntar diselip-selipin aja, tapi jangan terlalu over gitu. Nanti terlalu over banget jadi nggak enak untuk dibaca. Oke, untuk siapa lagi nih? Kalau ini saya skip dulu ya untuk Sivo ini ya Bapak Ibu Sivo. Tadi kan udah khususnya untuk konten handmade. Cara memasarkan B2C-nya gimana untuk toko offline dan online-nya. Handmade-nya ini produknya apa ya? Eh, Pak Abi ya, produknya. Kalau handmade itu lebih cenderung awalnya itu ke sosial media, tapi kalau untuk SEO itu caranya seperti tadi gitu. Jadi siapa pasarnya? Misalkan handmade-nya ini ibu-ibu ya, untuk ibu-ibu yang berusia mungkin 30 tahun ke atas gitu. Caranya seperti itu. Jadi selain menggunakan kata kunci yang sesuai, misalkan ini ya, tas rajut gitu. Nah, kontennya bisa bisa seperti ini kontennya. Ini orang yang bertanya tentang tas rajut. Apakah tas rajut ini kuat gitu ya? Kita lihat tas rajut, apakah tas rajut kuat? Nah, kontennya tas rajut seperti ini. Ini ya ada fitinline.com. Kita coba lihat. Nah, tas rajut 6 keistimewaan tas rajut yang jadi favorit banyak wanita. Nah, dia membuat konten seperti ini. Tas rajut itu apa sih pengertiannya? Oh, yang kayak gini loh tas rajut. Terus keistimewaannya apa? Kalau dia itu pakai katun, pakai bahan-bahan seperti ini. Nah, tas rajut itu sebenarnya kenapa orang beli tas rajut? Karena satu memiliki nilai seni yang tinggi. Nah, handmade itu adalah kayak orang jual lukisan. Jadi terserah yang mau bikin itu mau hargain berapa. Lain sama pabrik ya, kayak tas pabrikan. Nggak kayak handmade. Handmade itu limited edition. Jadi harusnya handmade itu punya harga yang tinggi. Kayak apa namanya, orang tua saya kebetulan juga di apa namanya, handicraft. Jadi beliau itu dibikin pelukisnya, bikin sepatu lukis gitu, jaket lukis gitu. Nah itu suka-suka gitu. Jadi jaketnya belinya 100.000, setelah dilukis jadi 600.000. Nah itu nggak bisa diukur dengan oh tintanya berapa nih, harganya nggak kayak gitu, gitu. Nah jadi konten-kontennya bisa seperti ini, eh, Pak Abi, untuk kalau melalui website ya ini adalah konten edukasi. Nah kalau kontennya misalkan yang mau transaksi itu berarti gini, bisa kayak produsen tas rajut, terus mana ya, Jombang ya, Jombang.
Nah, kayak gini. Tapi bisa bikin artikel judulnya produsen tas ratu Jombang atau ini jadi nama websitenya juga. Nah, ini terus juga jangan lupa kalau misalnya menarget ini juga dilihat-lihat. Oh, ini ada JTV, ada Radar, terus ada Instagram nih, punyanya siapa? Oh, toko Bayangkari. Loh, dia bisa nangkring di atas dengan menggunakan Instagram. Oh, berarti bisa dicoba dong dengan menggunakan Instagram. Nah, ini ada OLX. Nah, OLX ini bisa biasanya kalau seperti ini ya Bapak Ibu, kalau muncul-muncul sosial media kayak gini, ini artinya persaingannya masih sangat mudah menurut saya. Jadi kalau Bapak atau Mas Abi ini bikin website yang serius dan diupdate terus yang ngomongin tentang handmade, tas rajut dan lain-lain, insya Allah bisa naik, bisa mengalahkan ini gitu. Karena ini hanya sosial media yang mungkin cuman gini doang udah dia bisa nangkring. Nah, kalau toko offline-nya bisa pakai Google Business, Pak Abi. Oh, tas jali. Apa tas jali ya? Tas jali. Nah, ini ya. Ini juga keyword-keywordnya yang bisa dipakai ini. Kata kunci yang bisa dipakai. Ini tas jali premium, tas jali motif, tutup. Gitu. Ini bisa dipakai juga. Oke, next. Kalau roti yang fresh from the oven, cocoknya ditawarkan di media apa? Ini sama kayak rotian ya, usahanya bakery kecil-kecilan juga masuklah kue basah ya, Bu Mawar ya. Cocoknya sosial media pertama, karena apa namanya, kalau melalui SEO itu bisa mainnya kata kuncinya gini, catering, eh, kue basah gitu ya. Catering kue basah di Jakarta Pusat gitu. Ini. Nah, Google Business juga bisa dimainkan kalau untuk SEO-nya. Kata kuncinya bisa catering kue basah, bisa misalnya kue basah aja ya. Eh, kok kue basah? Bakery ya, bakery Jakarta Pusat. Nah, kalau yang udah terkenal banget Bu Mawar itu dia akan keluar di Google-nya seperti ini. Jadi ada nama-nama brandnya ini ada Holland, Dandy, Global. Nah ini nggak, maksudnya kita nggak usah takut atau gentar duluan gitu. Kita cari celahnya gitu. Misalkan rotinya roti apa Bu Mawar? Misalkan rotinya eh, apa ya, croissant atau apa gitu misalnya. Bisa open mic nggak Bu Mawar? Iya bisa. Nah, rotinya roti apa Bu? Atau Roti rotinya semacam roti sari roti gitu diisi coklat, diisi keju, jadi diisi ke bakery, kacang. bakery ya, bakery. Iya, homemade. Jadi ada pesan baru saya bikin. Kalau nggak ada pesan saya nggak bikin. PO ya, PO. Iya, langsung produk hari itu juga langsung kirim. Nah, ini bisa pakai pesan ini. Tadi ada muncul pesan eh, apa ya? Snack gitu ya, snack box gitu ya. Jakarta Pusat gitu. Atau tinggalnya di daerah mana Bu? Jakarta Pusatnya. Daerah Senen. Senen ya, misalnya Iya. apa namanya, pesan snack box Pasar Senen. Nah, ini muncul. Nah, ini daerah Pasar Senen
ini saingannya Bu Mawar nih. Ini ada Iya. ini ya. Kalau Tokopedia ini masih apa namanya? Kayak dia semua ini diambil gitu. Tapi nggak apa-apa kalau mau dimasukin juga eh, dengan memasukkan wilayah Pasar Senen gitu ya. Terus ini produknya apa? Misalnya rotinya apa ya? Roti tawar gitu. Iya, bukan semacam roti sisir yang ada isinya atau roti yang coklat tapi yang murah meriah kan ada orang kalau Jumat Berkah kan minta yang harganya murah meriah tapi Oh iya iya. hasil baru bikin. Ah, oke 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 ya, ya, paham, paham, paham. Nah itu bisa ini sih bisa pakai bisa bakery bisa karena bakery itu kan general ya umum ya. Ya betul. Bakery itu bisa bikin roti apa aja gitu loh. Bakery Pasar Senen gitu ya. Nah ini ada kue kering ini juga bikin nggak? Bikin lah, masa nggak Ya, bikin? bikin tapi cuman Lebaran sama Tahun Baru. Ya, heeh. Jadi bisa bisa nama produk kemudian dikasih wilayah gitu. Nama produk dikasih wilayah. Terus misalnya apa ya? Nerima kursus nggak? Saya nggak terima kursus Oh, nggak terima. karena beda resep. Resepnya Oke. rahasia. Oke. Iya, orang Oke. bilang roti kafe. Oh iya. Oke. Eh, nah, rot supply ke restoran atau kafe nggak, Bu Mawar? Sama Jakarta enggak. Dulu waktu di Medan, waktu COVID, saya tiap warung kopi saya suplai sehari satu warung, warkop tuh 100 satu warung warkop. Sehari per hari 100 habis satu warkop aja. Gitu. Wah, Kalau luar waktu di biasa. Medan. Kalau Jakarta ini nggak ada warkop kayak di Medan, jadi saya agak susah penjualannya. Oh, gitu. Ini Iya, COVID dititipkan ya, itu berarti bagus. dititipkan ya. Iya, Dititipkan ya sistemnya ya, kalau yang warung itu ya. waktu di Medan, waktu pas Jakarta ini agak susah, karena jarang warkop ya, warkop juga roti jarang laku kayak beratus-ratus per hari. Kalau di Medan itu sehari satu warung aja bisa 150 paling sedikit Oh, satu satu itu satu warkop aja. berarti pasarnya bukan di warkop, Bu, kalau di Jakarta karena beda budaya. Iya betul. Beda budaya. Misalkan ini bisa pakai kayak gini, supplier roti Pasar Senen gitu. Atau bisa pakai karena terima konsinyasi ya, Iya, titip gitu ya, iya. titip roti gitu ya untuk Pasar Senen gitu. Bisa aja Bu, orang tuh akan bisa nyari ke sini gitu. Siapa sih yang mau nitip roti ke punya saya gitu daerah Pasar Senen gitu. Saya barusan bikin kafe gitu ya, warung atau apa gitu. Saya cari orang yang nitip-nitip nih biar produknya banyak. Bisa mencari gini kalau di Google bisa cari seperti ini dan Bu Mawar bisa lihat-lihatin ini. Wah, ini ada yang YouTube, ada yang berita gitu. Terus di Instagram juga bisa dicari-cari daerah Pasar Senen tuh siapa aja sih yang nitip-nitip gitu atau kafe apa aja yang di Pasar Senen. Intinya itu kalau misalnya murah-murah gitu ya, oh cari aja SD gitu, SD gitu di sana ada nggak toko-toko gitu jajan yang bisa dititipin gitu. Anak SD kan carinya kan yang murah-murah gitu ya Bu ya, Iya. kampus gitu. Nah ketemunya itu bisa dari Google gini Bu. Kalau Ibu punya punya Google Bisnis, Ibu punya mungkin website yang free gitu ya, gratisan, Ibu punya Instagram dengan memasukkan kata Pasar Senen nama roti atau bakery ini bisa nanti insya Allah bisa ketemu nanti sama orang yang emang nyari titipan gitu Itu Bu. bisa kayak ya kalau saya punya website tapi dulu kan Medan, sekarang berubah jadi Jakarta, tapi bisa diganti nama lokasinya. Web bisa sih Bu kalau asal nggak nama ininya. Nama produknya tetap sama.
Bisa Bu. Coba nanti di ini aja ya Bu ya. Bisa dijapri ke Mas Yasir aja untuk dicek lebih lanjut. Supaya ini saya bisa ngebalesin, ngejawab teman-teman dulu nih, yang lain dulu. Boleh, silakan. Makasih. Ya, makasih Bu Mawar. Semoga menginspirasi. Terus ke Mas Eko ini ya. Mas Eko atau Pak Eko ya. Panggil Mas aja ya biar lebih mudah. Monggo Mas, monggo. Oke, urutan pemasaran dari menentukan produk atau jasa hingga dikenal atau dibeli konsumen apa ya? Ini belum punya produk ya, Pak Eko ya? Belum Mas. Oh, belum. Oke, saya ajarin risetnya ya, melalui Google ya. Pak Eko ini di mana domisilinya? Di Jakarta, Jakarta mana? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Oke, bisa kayak gini. Misalkan saya punya kata, aduh, ini ya, jual, gitu ya. Kemudian saya ketik kata Jakarta Timur. Gitu. Nah, di sini ada yang muncul nih sedikit kan ini ya. Ini kan sedikit. Ini ada yang rumah gitu ya. Ada yang kucing ya. Berarti ini ada orang yang nyari kucing. Ada yang nyari hamster, ada yang nyari laptop. Ini banyak yang nyari kayak gini artinya. Selain jual, bisa pakai eh, kata distributor gitu ya. Nah, ini juga banyak yang nyari ini. Pak Eko nih. Jadi sembako, frozen ya, Jakarta Timur, minyak goreng, mereka banyak yang jual, banyak yang nyari distributor. Bisa diganti dengan agen. Nah, ini ya, agen. Oh, frozen food banyak ya ternyata ya. Kalau ini kan PO ini. Terus. Nah, ini salah satu ide mencari apa namanya produk melalui Google. Ada lagi satu website ya, namanya ini. Oke. Nah, kalau saya di sini, saya masukkan kata jual di Jakarta Timur. Saya klik ini. Nah, dia keluarnya akan jauh lebih banyak dari yang tadi. Nah, jadi Pak Eko bisa lihat nih di sini nih, ini orang di Google nyari apa aja ya. Nah, tuh ada putih telur, ada plafon, ada styrofoam, ada vape, ada minyak wangi. Keywords itu. Silakan bisa dicoba dilihat ya. Nih, nggak habis-habis nih banyak. Kalau emang nggak ini rumah ya nggak usah. Ini kan untuk properti aja kan. Orang yang nyari rumah daerah sini, daerah sini, daerah sini gitu. Nah, tapi kalau misalkan yang lain gitu ya. Ini dari atas tadi ada banyak nih. Ini ada yang orang nyari bambu loh. Cari bambu. Kalau misalkan ketemu suppliernya bisa supply bambu dan kita bisa memasarkan secara online untuk daerah Jakarta Timur, ya nanti ada orang nanya cari bambu, kita udah tahu suppliernya, kita tinggal ambil aja gitu. Dari supplier itu harga berapa, jualnya berapa. Gitu. Ini ada kelinci, ada akrilik, bunga, nah macam-macam lah. CCTV dan lain-lain. Tinggal Pak Eko ya. Nah, Pak Eko tinggal
mengingat-ingat aja gitu, punya kenalan siapa ya, jualan apa ya gitu. Saya dulu gitu, waktu belum punya produk, saya ngelis tuh teman saya kerja di mana, teman saya itu jualan apa, punya produk apa, saya list gitu semua. Si A kerja di sini produknya ini, si B kerja di sini produk ini, si C punya rental ini, si D punya dia agen telur gitu ya. Saya list gitu. Nah, ini tinggal saya pilih aja, saya mau pasarin yang ke online yang apa gitu, yang mana gitu, Pak. Baiknya yang sudah terkenal atau yang jarang jarang apa pemainnya, Mas? Lebih bagus kalau jarang pemainnya. Jarang pemainnya. Iya, lebih bagus jarang pemainnya. Tapi dicoba aja. Soalnya gini, Pak, lebih bagus mana, itu juga ada faktor rezeki gitu ya. Faktor rezeki-rezekian itu emang nggak bisa di apa ya, dipungkiri kalau buat saya gitu. Jangan-jangan yang banyak pemainnya, tapi kita malah cocoknya di sana gitu. Rezekinya kok yang beli kok ada terus gitu, walaupun kita nggak promosi atau gimana. Secara nalar itu harusnya nggak ada orang yang tahu, tapi kok ada yang nyari gitu ke kita gitu. Itu udah tanda-tanda rezeki itu kayak gitu. Jadi saya nggak bisa ngomong bagus yang mana gitu, dicoba aja. Siap. Oke, next ke siapa ya? Ke siapa nih, Mas Yasir? Eh, ini ada Mbak Feti Vera. Bagaimana caranya membuat website SEO? Apakah website SEO melingkupi semua sosial media atau hanya sosial media tertentu yang bisa menggunakan website SEO? Bagaimana caranya membuat websitenya SEO? Oke, apakah website SEO melingkupi semua sosial media atau hanya bisa menggunakan website SEO? Jadi begini, saya panggil Mbak Feti ya, Vera, Mbak Vera ya. Oke, Mbak Vera, bagaimana caranya membuat websitenya SEO? Yang pertama itu adalah Mbak Vera mesti mengetahui siapa yang menggunakan atau mencari produknya kita. Setelah itu, bagaimana caranya dia mencari produk kita melalui Google. Nah, itu dulu. Setelah tahu, oh kira-kira dia ngetiknya kayak gini. Nah, itu yang kata kunci itu yang dipakai untuk mengoptimasi websitenya supaya lebih gampang ditemukan di Google. Misalnya kayak tadi membuat artikel gitu, dimasukkan kata kunci itu gitu. Kemudian judulnya, websitenya ada kata kuncinya juga. Itu salah satu contoh sederhana untuk membuat website lebih gampang ditemukan secara SEO. Kemudian, apakah website SEO melingkupi semua sosial media? Jawabannya tidak, karena website dan sosial media itu berbeda. Jadi website itu kalau yang beneran website yang punyanya kita, itu ya kita seperti kita sewa kontrak toko gitu ya. Kita kita kontrak toko selama setahun gitu, dan toko itu kita bebas mau dicat warna apa, mau dikasih nama apa itu bebas. Sedangkan sosial media itu seperti apa ya? Bukan gimana ya jelasinnya. Kalau sosial media itu lain gitu loh. Dia juga seperti toko gitu ya, gede, mall gitu. Di dalamnya itu ada toko-toko lagi gitu. Ada lapak-lapak lagi gitu. Kalau yang website sendiri itu dia satu gitu. Tapi ini ada suatu satu area gede gitu ya. Terus di dalamnya itu isinya akun-akun itu sosial media. Jadi berbeda antara sosial media dan website. Terus pertanyaan selanjutnya, hanya sosial media tertentu yang bisa menggunakan website SEO. Ini pertanyaannya mungkin kurang tepat ya. Tapi kalau tadi kita lihat di sini kita nemu Instagram yang bisa apa namanya masuk ke atas-atas ini, betul dia menggunakan salah satu teknik SEO
yaitu kata kunci atau keywordnya itu dijadikan nama akunnya. Nah, karena sejatinya Instagram itu selain sebuah aplikasi, dia juga sebuah website itu sebetulnya. Instagram, Facebook itu sebuah website yang berjenis sosial media. Nah, karena intinya dia adalah sebuah website, maka kalau dia diterapkan eh, apa namanya SEO dengan memasukkan kata kunci, maka dia juga akan lebih mudah ditemukan di mesin pencari atau Google. Nah, seperti itu, Mbak Vera. Jadi kalau hanya sosial media tertentu yang menggunakan website SEO, jawabannya sih sosial media yang bisa dicari dari Google itu bisa menggunakan SEO. Nah, gitu. Kalau dia di Google tidak nampak gitu ya. Kalau Instagram kan nampak ya. Caranya gini, misalnya saya cek ini nih, Instagram. Nah, dia bisa nampak di sini. Artinya dia bisa menggunakan SEO di akunnya. Misalnya Facebook. Nah, Facebook juga bisa. Misalnya Facebook Mas Yasir gitu ya. Nah, dia terdeteksi di Google, berarti dia juga pakai SEO. Kalau misalnya Facebook agen telur mana ya, Manado gitu. Nah, ada kan? Artinya selama dia menggunakan apa, dia kelihatan di Google, artinya dia bisa dioptimasi di nama akunnya atau di postingannya dengan menggunakan kata kunci seperti ini. Oke, kira-kira begitu ya, Mbak Vera. Ada pertanyaan lagi mungkin? Ini ada juga pertanyaannya, Mas. Website yang kita temukan di FB itu gimana gitu? Gimana? Website yang? Website yang ditemukan di FB, di Facebook, itu seperti orang iklan menggunakan website gitu, Mas. Itu kan beda dengan SEO ya. Oh, Nah, beda. itu Dia pertanyaannya. eh, itu menggunakan Facebook Ads ya, Ya betul. menggunakan Facebook Ads. Jadi dia membayar ke Facebook untuk mengiklankan websitenya dia, gitu, supaya dipasarkan ke pengguna Facebook dengan kriteria tertentu. Misalkan laki-laki umur sekian sampai sekian, hobi apa, gitu, tertarik dengan pendidikan, gitu misalkan. Itu adalah menggunakan teknik yang namanya Facebook Ads atau teknik beriklan ya. Gitu jawabannya. Oke, Lanjut, ini ada lagi. eh, ini bagaimana cara meriset suatu produk yang dimarketingkan via sosmed supaya kita tahu iklan organik atau anorganik yang kita buat efektif, bisa efektif dan efisien untuk produk kita. oke. Nah, ini pertanyaan yang sudah lumayan mengarah ke digital marketing. Bagaimana cara meriset suatu produk yang dimarketingkan via sosmed supaya kita tahu iklannya, baik itu yang iklan berupa organik atau yang membayar ya, atau paid ya, bisa kita buat bisa efektif dan efisien untuk produk kita. Nah, saya jawab dari yang iklan dulu ya. Eh, Kalau di iklan, efektif atau tidak, itu tergantung kita mengiklankan tujuannya untuk apa. Nah, ingat nggak yang tadi corong tadi? Kalau yang tadi brand kita baru dan kita mau mengenalkan dulu, jadi kita beriklan untuk memasukkan ke corong paling atas. Nah, kalau di corong paling atas itu nanti di hasil laporan iklannya itu bisa menggunakan data
yang namanya reach gitu ya, atau jangkauan. Nah, reach atau jangkauan. Apa sih? Nah, ini. Reach adalah yang mengukur jumlah orang yang melihat iklan kita gitu. Jadi misalkan, wah ini iklan kita udah dilihat berapa ribu orang nih hari ini gitu. Karena kita baru gitu kan. Kita produk baru, kita pengen menjangkau seluas-luasnya dulu gitu. Oke, berarti yang dipantau adalah ini reach ini ya. Kemudian ada lagi yang namanya engagement ya. Benar ya Mas Yasir ya, engagement ya. Betul. Oh, kok ini. Engagement iklan. Nah, engagement itu ada namanya dari mulai klik, kemudian iklannya itu diklik, iklannya di like, terus atau di komen atau di share, itu adalah namanya engagement atau interaksi ya bahasa Indonesianya ya, interaksi. Nah, bagaimana caranya kita tahu apakah iklannya itu efektif dan efisien untuk produk kita? Nah, saya kasih contoh gini, kalau misalkan Bapak Ibu beriklan untuk penjualan. Nah, caranya gini, kalau beriklan penjualan, misalkan kalau yang berbayar, saya pakai notepad aja kali ya. Gini, misalkan bayar 100.000. Oke, kemudian terjual 10 biji. Oke, berarti kalau misalnya keuntungan ya, keuntungan per biji adalah 50.000. Maka untung apa rugi nih jawabannya? Ayo, kira-kira efektif nggak iklannya kalau kondisinya seperti ini? Sangat efektif. Halo? Untung, Mas. Nah, Mas Yasir jawabnya untung. Yang teman-teman yang lain untung nggak kira-kira? Nah, yang nanya nih mana nih? Bisa open mic? Untung Mas, untung. Untung ya. Nah, berarti kalau untung mesti ngapain? Lanjut. Nah, kalau untung mesti dilanjut dong iklannya, atau bahkan mungkin iklannya diperbesar supaya lebih banyak lagi keuntungannya. Jadi keuntungannya adalah 500.000 dikurangi 100.000 sama dengan 400. Artinya iklannya ini adalah efektif karena setiap mengiklan 100.000 dapat keuntungan 4 kali lipat dari biaya iklannya. Bagaimana caranya itu tahu atau tidak? Caranya adalah dengan menguji coba, karena di dunia digital marketing itu salah satu prinsip dasarnya adalah kita tidak boleh menghakimi ya, menghakimi cara metode tertentu tanpa mencoba terlebih dahulu. Jadi setelah dicoba baru tahu datanya. Oh, ternyata lebih bagus loh seperti ini gitu. Oh, ternyata iya sesuai perkiraan kita jelek ya gitu. Nah, itu harus by data atau pakai data, nggak boleh masuk. Oh, katanya ini nggak bisa kayak gini jelek gitu kan. Jangan-jangan yang ngomong kayak gitu settingannya keliru atau mungkin dia sendiri mungkin ilmunya kurang atau gimana. Nah, bisa macam-macam. Tapi kalau kita menutup kemungkinan itu hanya karena dengar-dengar, maka langsung kita nggak punya kesempatan gitu, nggak ada peluang. Tapi kalau kita selalu penasaran gitu ya, masa sih gitu, coba deh, masa sih coba deh gitu. Itu nanti akan, oh bisa kok ternyata gitu kan. Akan ketemu hasil-hasil yang bisa apa ya, tidak terduga gitu. Dan ketika sudah menemukan polanya,
karena sering menguji coba, itu akan luar biasa gitu. Masa kita ketemu pola jualan apa, bayar 100.000 dapatnya 400.000 bersih. Nah, kita sudah nemu polanya, kan kita tinggal gedein aja, kita tinggal membesarkan aja. Kalau 1 juta dapat 4 juta, 10 juta dapat 40 juta. Wah, digedein aja. Gitu. Untuk mengetahui caranya, pola pikirnya dulu yang saya share ya. Karena kalau teknisnya itu nggak akan nutut waktunya. Oke, next apa Mas Yasir? Sekarang pukul berapa ya? Lihat jam dulu ya. Setengah Pukul 10. dua Kurang setengah sepuluh WIB. Mungkin teman-teman yang mau bertanya silakan, kita kasih waktu sekitar sampai pukul 10 ya. Siap Mas ini Dimas sampai kayaknya ya. pukul 10? Kayaknya ini ya, belum ya? Enggak, maksudnya ini masih jam setengah 10. Kita kasih waktu sampai pukul 10. Apakah Pak Materi siap? Oh, nggak apa-apa sih. Oke, Ini ya, isi dulu ya. Saya jawab dulu kali ya ini ya. Promosi oke. pembelajaran. Oke, mungkin bisa open mic mungkin biar nggak sepi ya. Ya, silakan teman-teman yang bisa open mic sama juga Oh, ini open video. direct ini. Ini direct Mas Yasir, direct ke saya ini. Ini saya Apanya? share aja pertanyaannya. Oh, gitu. Oh ya. Ini direct juga ya. Kepencet kali ya. Ini udah masuk. Izin bertanya Kak, untuk promosi pembelajaran online seperti pembelajaran Al-Quran atau ilmu syar'i, bagusnya promosi di mana dan bagaimana caranya? Tri Suci Astuti Banyuwangi. Oke, promosi pembelajaran online seperti pembelajaran Al-Quran atau ilmu syar'i. Bagusnya promosi di mana dan bagaimana caranya. Nah, bagusnya promosi di mana kalau secara digital marketing promosi ya di semuanya gitu. Tapi kalau secara konsep ya eh, pemasaran menggunakan konten ya itu kalau misalkan sosial media di sosial media itu banyakin pembelajaran apa ya banyakin konten-konten edukasinya karena ini emang pembelajaran kan ya banyakin konten-konten edukasi tentang mungkin manfaat atau fakta-fakta atau apapun lah. Tapi jangan lupa yang pertama pastikan satu eh, ketahui ya siapa eh, targetnya, target pembelinya. Misal kalau pembelajaran ini belajar ngaji atau gimana ya? Misal orang dewasa yang belum bisa ngaji gitu ya. Oke, terus eh, atau mungkin mahasiswa yang masih atau ilmu syar'i. Ini pembelajarannya gimana contohnya? Saya ambil contoh satu ini dulu ya. Orang dewasa yang belum bisa ngaji gitu. Umurnya mungkin katakanlah kan banyak tuh maksudnya di kota-kota orang-orang yang bahkan orang-orang yang sudah lansia itu belum bisa ngaji gitu. Bisa jadi seperti itu. Tapi kita misalnya ambil contoh gini, 30 sampai 40 sampai 50 gitu lah. Orang dewasa yang belum bisa ngaji, laki-laki dan perempuan gitu ya. Laki-laki dan perempuan. Nah, kontennya seperti apa? Kontennya bisa seperti ini. Konten ini misalkan apa namanya? Pentingnya membaca Quran gitu kan. Terus
Jadi ini dulu kali ya. Jadi ini dulu ada yang bocor. Oke, misalnya pahala jariah dari Quran gitu ya. Terus kisah Quran menemani saat di alam kubur gitu. Misalkan seperti ini. Jadi orang-orang ini akan mengetahui bahwa wah, ini saya umur segini belum bisa baca Quran gitu kan. Apalagi ngajarin anaknya juga nggak bisa baca Quran. Nah, kasih konten-konten seperti ini gitu. Nanti dia akan aware gitu ya, akan tahu gitu ya. Oh, ternyata ini akunnya menyediakan layanan pembelajaran Quran secara online gitu ya, atau materinya bisa diakses melalui aplikasi atau website yang itu bisa dibuka dia sendirian gitu, tanpa ada orang lain yang tahu gitu. Mungkin karena dia malu atau gimana, itu dia bisa mengakses itu gitu. Nah, itu salah satu contohnya memasarkan melalui konten ya, atau seninya konten marketing. Nanti diarahkannya ke konten produknya gitu. Mungkin kontennya produknya itu berlangganan atau gimana. Nah, saya kurang ngerti juga. Tapi cara cara memasarkannya bisa seperti itu. Nah, kalau dari website, dari SEO, jadi begini Bapak Ibu, SEO itu sebetulnya kalau yang orang banyak tahu kan mencari ranking gitu ya. Tapi untuk produk-produk yang nggak cuman ranking, cara memasarkannya ya itu tadi gitu, membuat artikel-artikel edukasi gitu. Misalnya pembelajaran Quran. Nah, gitu. Nah, ini ya, belajar Quran online. Nah, ini ada Quran Edu Center. Belajar mengaji, membaca Al-Quran anak dan dewasa online. Nah, ini dari YouTube-nya. Ini ada Quran Call. Nah, ini belajar ngaji pakai video call. Kurikulumnya dari Ustadz Yusuf Mansur. Nah, ini websitenya kayak gini nih. Dia. Tuh ada ustadz-ustadznya, ada ustadzahnya. Nah, ini ada websitenya, ada sosial media dan lain-lain. Nah, kalau ini dia tidak menggunakan konten, hanya murni website untuk supaya kalau orang nyari belajar ngaji online itu bisa ketemu dia gitu. Nah, dia pakai di judulnya seperti ini, belajar mengaji membaca Al-Quran anak dan dewasa online atau offline. Oke. Kalau yang Quran Call ini kalau dari tampilan websitenya dia lebih ke website untuk handphone ya, untuk smartphone, karena dia begini. Nah, ini sampai ada metaverse-nya. Ini canggih banget. Daftar ngaji metaverse. Jadi bertemunya itu di dunia metaverse ngajinya. Oke. Ada testimoni, pengajar, ada gratis uji coba. Nah, ini tidak menggunakan konten marketing ya, karena tidak ada artikel-artikel edukasinya. Jadi hanya langsung ke ininya aja, ke produknya aja. Oke, sorry. Oke, itu mungkin jawaban dari saya untuk terakhir mungkin ya itu ya.
ada lagi mungkin? Atau mungkin udah cukup ya, Mas Yasir? Ya, Mas. Gimana teman-teman? Eh, Sepertinya udah pada capek juga ya, ngantuk juga. Bagi teman-teman yang dari wilayah barat, wilayah timur, sekarang udah hampir pukul 11 ya. Sedangkan di pukul 11 di Wita dan di Wiwit mungkin udah mau pukul 12. Bagaimana? Apakah kita lanjutkan atau gimana Mas Dimas? Masih kuat? Halo? Cukup jelas Kak? Alhamdulillah. Halo Mas Dimas. Sepertinya Zoom-nya hang. Oke, eh, karena Mas Dimas ada kendala, yaitu Zoom yang hang, mungkin karena udah hampir 2 jam, jadi ada kendala di laptopnya. Materi pada malam ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah saya akan membuka kelas selanjutan seputar SEO Google. Untuk teman-teman yang ada di sini, nanti infonya akan saya berikan di grup WhatsApp. Rekamannya hari ini ada Mas, rekamannya ada Insya Allah. Besok saya upload di YouTube dan saya share linknya di grup. Bagi teman-teman nanti yang mau belajar intens bersama Mas Dimas dan saya, Insya Allah segera besok pagi atau malam ini infonya saya berikan. Kita akan belajar lagi bersama Mas Dimas beberapa kali pertemuan seputar SEO Google, Google Businessku, dan cara bikin website gratisan di site Google, Insya Allah. Oke, malam ini saya akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yasir. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bang Yaser. Sama-sama, Mas. Terima kasih Mas Yasir. Sama-sama. Silakan teman-teman yang live room, silakan.